Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Muhammad Firmansyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang logika pengembangan sentra dagang. Ya. Di Kota Mataram, ya, di Pulau Lombok, ada sentra dagang yang cukup menarik untuk dikunjungi. Namanya eh, ikan bakar, pusat ikan bakar di Pantai Gading. Jadi sepanjang Pantai Gading itu, di sepanjang jalan ya jalan raya di Pantai Gading, di pinggir Pantai Gading itu mengumpul ya ibu-ibu menjajakan atau menjual ikan dagangnya, ya, apa ikan ikan bakarnya, sorry. Nah, ini penampakannya ya ikan bakarnya. Nah, jadi ada ikan, kemudian ada plecing kangkung dan sambal terong. Ya. Terus ada cumi juga ya, kebetulan saya tidak memesan cumi ya. Jadi teman-teman atau saudara sekalian bisa mencicipi ya, bisa mencicipi, menikmati ikan bakar yang ada di Pantai Gading. Jadi untuk tamu yang datang ke Lombok ya, kebetulan sebentar lagi kita akan menonton secara langsung ya eh, World Superbike ya dan MotoGP di kawasan Mandalika. Nah, bisa direkomendasikan untuk mengunjungi rumah makan murah meriah ya atau sentra dagang ikan bakar yang murah meriah. Untuk diketahui ini sebagai konsep ya, sebagai konsep yang bisa diterapkan oleh kabupaten atau kota lain. Sebenarnya ikan bakar ini bukan berasal ya tidak juga berasal dari Pantai Gading ya. Ikan bakar ini, ikan-ikan segar itu bisa diambil atau didatangkan dari di luar Gading, Pantai Gading, yang bisa di Lombok Timur, ya, atau bahkan sampai di Pulau Sumbawa, ya, atau di luar Pulau Lombok. Ini menunjukkan bahwa daerah itu cukup punya karakteristik aja, ya. Walaupun tidak memiliki bahan baku di situ, tapi karakteristik dia sebagai kawasan pinggir pantai, maka yang lebih lebih pas itu adalah menjual ikan bakar. Sama juga mungkin misalnya eh, ada daerah atau kawasan yang punya sungai yang panjang, kemudian view-nya bagus, bisa juga dibuka sentra perdagangan ikan air tawar misalnya. Ya. Jadi sentra-sentra seperti inilah sebenarnya yang bisa menggairahkan perekonomian lokal atau ekonomi masyarakat lokal. Tapi yang menjadi catatan adalah untuk pengembangan ke depan dari Pantai Gading ini perlu barangkali dikombinasikan dengan produk-produk komplementer lain. Ya, komplementer lain ya mungkin minuman, makanan-makanan ringan atau penutup atau pembuka gitu kan. Tapi catatannya adalah makanan itu berasal dari produk lokal, produk khas lokal. Ya, kalau kalau perlu produk khas lokal bukan hanya dari Pulau Lombok misalnya, tapi sepulau NTB, se-NTB gitu. Ada makanan khas atau minuman khas Sumbawa, Bima dan seterusnya. Tapi makanan utamanya adalah tetap ikan bakar ya, dan pelecing kangkungnya. Nah, sehingga sentra-sentra seperti ini menjadi kesempatan untuk menjual atau menjajakan produk-produk lokal atau produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Nah, ini mungkin ke depan catatan yang bisa dipikirkan oleh pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan terintegrasi. Ya. Mudah-mudahan terintegrasi dengan produk UMKM, terintegrasi juga dengan kawasan event World Superbike dan juga MotoGP. Ini adalah penampilan di dalamnya. Ya, tentu kita berharap perlu dibenahi kembali, ya, perlu dibenahi, ya, diperbagus. Walaupun saat ini ya cukup memadai. Dan kami sering sekali makan siang di apa sepanjang jalan di Pantai Gading ini, ya, sehingga ada rasa apa ya, rasa nyaman, gitu. Tentunya karena tamu yang akan datang kita berharap bukan hanya dari Lombok atau dari NTB, tapi dari masyarakat luar daerah, ya, luar NTB, bahkan mungkin masyarakat dunia. Ya.
Nah, bagaimana caranya kita tarik mereka dari Mandalika untuk menuju ke Pantai Gading ini? Ini perlu pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dan tentunya dengan pedagang di Pantai Gading. Nah, rekan-rekan sekalian, ini penampilan atau penampakan ya, mobil-mobil cukup banyak parkir dan menikmati makan siang di Pantai Gading ini, ya, di sepanjang jalan Pantai Gading. Nah, di belakang ini, di samping mobil ini merupakan pantainya, ya, Pantai Gading, dan itu juga dinikmati oleh masyarakat sekitar untuk ya mandi dan seterusnya. Nah, ini kalau kalau ditata bagus ya dengan jadi konsentrasi kunjungan dan terintegrasi dengan produk-produk lain, ya produk komplementer lain, tentu akan semakin banyak ya, nilai tambah atau kontribusi ekonomi yang didapatkan oleh banyak pihak di sentra dagang ini. Nah, ini model di depan ya, penampakan di depan terlihat ini jalan rayanya, jalan raya. Sebenarnya jalan raya ini jalan yang menuju ke bandara ya. Bandara Lombok ya. Di sini berdekatan juga dengan asrama haji. Tentu kalau sampai bandara akan langsung menuju ke kawasan Mandalika ya. Ada bypass juga kita bisa potong jalan ya dan tidak cukup lama memakan waktu untuk sampai di sini. Ini pusat kota dan tidak mahal untuk mencapai ke sini. Ya, jadi itu rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya membangun integrasi bisnis antar pelaku usaha di daerah, ya salah satunya di Pantai Gading tersebut. Seandainya pemangku kebijakan ke depan bisa menyiapkan lebih variatif ya makanan komplementer atau pelengkap dari ikan bakar, kemudian minuman-minuman khas lokal gitu kan, atau produk-produk lain yang bisa dijadikan sebagai pajangan di situ ya. Tentu kita harus berpikir wah, tamu yang datang bukan hanya tamu lokal ya, tapi juga tamu nasional maupun tamu internasional. Ya, mudah-mudahan dengan dibenahinya Pantai Gading ya, walaupun saat ini kita juga cukup nyaman untuk menikmati di sana, tetapi alangkah lebih bagusnya akan lebih dibenahi lagi ya, sehingga standar yang diinginkan oleh masyarakat dunia bisa kita penuhi di kawasan ini, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan juga masyarakat di Pulau Lombok umumnya. Demikian, sobat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.